Perjanjian tanpa materai bagaimana bisa digunakan? Sobat BP, kita tahu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak salah satu tujuannya adalah untuk mendasarkan perkara dalam hal terjadinya suatu sengketa. Kita juga tahu bahwa pandangan umum masyarakat yang masih awam terhadap hukum bahwa materai merupakan suatu bentuk pengesahan dari suatu perjanjian. Nah, dalam video ini kita ingatkan kembali, materai bukan merupakan penentu sah atau tidaknya perjanjian. Perjanjian yang sah sudah diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang di dalamnya tidak mengatur bahwa harus adanya materai agar suatu perjanjian menjadi sah dan dapat digunakan dalam perkara hukum. Namun, materai memang wajib ada dalam setiap dokumen yang akan digunakan di pengadilan, karena kedudukan materai adalah sebagai pajak yang kita bayarkan agar dokumen tersebut dapat dipakai dalam perkara. Kita tahu bahwa sekarang juga materai tidak hanya menggunakan materai tempel, melainkan sudah ada teknologi baru berupa materai elektronik yang dapat disandingkan juga dengan tanda tangan elektronik, untuk kemudian dokumen yang tanda tangannya sepenuhnya elektronik tetap sah dan dapat digunakan di mata hukum. Kita tahu bahwa informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sepanjang dapat dibuktikan bahwa integritas datanya terjamin. Nah, kembali pada pertanyaan di awal, bagaimana ketika suatu perjanjian sudah dibuat, ditandatangani oleh para pihak, namun ternyata tidak ada materainya? Nah, solusinya adalah pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah satu sarana untuk kita dapat menggunakan suatu dokumen di pengadilan jika pada saat awal dokumen tersebut dibuat tidak dibubuhkan materai. Pemateraian kemudian dilakukan di kantor pos terdekat dan dilakukan dengan dua langkah sederhana sebagai berikut. Yang pertama, kita membeli materai yang tentunya sah, dan yang kedua adalah kita membawa dokumen dan materai tersebut ke loket pemateraian kemudian. Di sini petugas kantor pos akan menempelkan materai tersebut di bagian dokumen yang kosong, lalu kemudian melakukan pemateraian kemudian. Umumnya pemateraian kemudian akan diberikan stempel yang berisi kantor pos yang melakukan pemateraian kemudian tersebut beserta tanda tangan petugas pos tersebut. Oke Sobat BP, semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kita, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.